sebelum melakukan instalasi printer, di sini saya membutuhkan yaitu ada laptop, yaitu ada USB untuk menyambungkan printer ke laptop dan printernya sendiri, dan juga ada kertas yang digunakan untuk tes printer. Yaitu di sini kita akan menekan power untuk menyalakan printer, dan di sini kita akan menunggu hingga lampu indikator pada printer berhenti dan menyala stabil sebagai tanda bahwa printer siap digunakan. Nah, tahap pertama untuk melakukannya yaitu di sini saya akan mengecek di control panel. Nah, di sini kita akan klik hardware and sound, device and printer, dan kita cari yaitu printer and scanner. Nah, di sini kita lihat bahwasannya kita tidak memiliki driver print atau perangkat yang kita gunakan. Nah, di sini saya menggunakan Windows 11, kita klik telusuri. Nah, kita akan menunggu. Dari situ kita akan klik driver, kita klik download. Nah, di sini kita dapat menyetujui dari perintah-perintah yang ada di driver Epson tersebut. Kita akan setujui dan kita klik download. Kita tunggu, dan di sini kita akan melakukan instalasi drivernya, yaitu kita klik OK. Kita dapat memilih bahasa dari driver tersebut. Nah, kita menggunakan bahasa Inggris. Kita klik OK. Kita akan menyetujui OK. Nah, kita dapat menunggu. Nah, di sini kita akan klik manual. Kita di sini akan klik manual. Dan kita akan pilih driver yang kita gunakan, port yang kita gunakan yaitu Epson. Setelah itu kita akan cancel dan cap dan yes. Nah, setelah itu kita akan cek yaitu di control panel apakah driver yang kita download tersebut apakah udah ada atau udah terinstall di perangkat kita. Nah, di sini sudah tersedia driver yang kita gunakan yaitu Epson L120 series. Nah, di sini kita akan melakukan tes print yaitu dengan menetes dari sebuah foto dari file manager. Nah, di sini saya akan klik Ctrl P. Nah, di sini dapat dilihat bahwasanya ada yang namanya printer. Nah, kita dapat memilih menggunakan printer apa yang kita akan print. Nah, di sini saya menggunakan Epson L120 series yaitu printer yang saya gunakan. Dan di sini ada yang namanya orientasi yaitu untuk menentukan arah atau orientasi cetakan pada kertas, yaitu ada potret dan landscape. Nah, setelah itu ada copies, yaitu fungsinya untuk menentukan beberapa banyak salinan dari dokumen atau gambar yang ingin dicetak. Nah, di sini ada ukuran kertas, yaitu sebuah ukuran dari kertas yang kita gunakan. Di sini saya menggunakan ukuran A4. Setelah itu yaitu ada yang namanya ukuran foto. Di sini saya menggunakan ukuran 4x6. Nah, di sini ada margin halaman. Di sini saya menggunakan yaitu normal. Di sini ada sesuai, yaitu untuk mengatur menyesuaikan ukuran gambar atau dokumen secara otomatis. Nah, kita klik more setting. Nah, di sini kita dilihatkan yaitu ada orientasi kolase. Nah, kolase yaitu digunakan untuk menentukan urutan cetak salinan. Nah, saat ini saya menggunakan off, yaitu dari awal sampai setnya. Nah, di sini ada halaman per halaman, yaitu digunakan untuk mencetak suatu halaman dokumen pada setiap kertas. Nah, di sini saya menggunakan ukuran kertas A4 dan di sini menggunakan kualitas output yaitu standar. Nah, di sini ada mode warna, yaitu saat ini saya menggunakan sebuah foto yang berwarna dan sekarang saya akan merubah menjadi monokrom atau. Nah, di sini saya akan mencoba print. Nah, ini adalah hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai Wanda Syarifa, sebagai teknisi instalasi Windows. Saya akan menginstal Windows 7. Nah, di situ saya memasukkan nama PTI WN7. Selanjutnya kita masukkan ISO. Di sana saya sudah menginstal Windows 7 Ultimate dengan 32 bit. Nah, pada bacaan protection itu sudah tidak usah centang supaya OS versionnya kelihatan Windows 7 32 bit. Nah, itu saya tidak usah disetting lagi karena supaya efektif. Nah, kita sekarang pergi ke bagian setting. Sini saya akan menyeting pada bagian port SATA. Nah, itu MPT-nya sudah terpasang Windows 7 Ultimate. Nah, tidak usah diapa-apakan lagi. Nah, lalu kita running. Kita tunggu sampai proses running selesai. Nah, maaf Pak. Starting Windows. Nah, di sini kita men-setting bagian bahasa yang akan kita gunakan. Lalu kita mengatur waktu, kita menggunakan waktu Indonesia. Lalu keyboardnya itu sudah pasti US karena biar sama kayak keyboard yang kita pakai. Kemudian kita next. Starting. Nah, selanjutnya pada bagian itu centang bacaan I accept the license, lalu klik next. Nah, custom advance, lalu kita setting partisi. Klik, kita akan ubah menjadi separuhnya, yaitu di situ saya setting 15. Klik OK. Lalu partisi sudah menjadi beberapa bagian. Pada bagian yang ada bagian space yang tidak ada partisinya itu kita play agar menjadi partisi yang ketiga. Kita klik yang bagian atas, lalu next. Nah, kita tinggal tunggu instalasinya. Nah, di sini kita menunggu sampai proses instalasi Windows selesai. Video pada bagian ini saya percepat karena proses instalasi Windows itu cukup lama.
Nah, pada bagian ini kita akan memasuki Windows 7. Nah, itu sudah memasuki Windows 7 Ultimate. Sini kita akan memasukkan tipe username-nya. Situ saya memasukkan PTI WN7 sesuai dengan nama VM tadi. Atau PTI project, itu terserah kalian. Nah, itu boleh-boleh aja kalau kalian mau skip, tapi di situ saya memasukkan password yang dimana tidak akan kelihatan kecuali pada bagian itu yang bisa kelihatan. Terserah kalian ya. Next, pada produk K itu bisa di skip. Nah, kita pilih yang user recommended setting untuk menyeting time atau waktu. Nah, sana kita menggunakan UTC 7 Bangkok Hanai Jakarta. Nah, sesuai. Pilih yang home network karena digunakan pribadi. Nah, di sini kita akan memasuki tampilan dari Windows 7. Nah, itu dia tampilan dari Windows 7. Nah, di sini kita akan membuat akun ke control panel, lalu ke user account, lalu user account, klik manage account, lalu create a new account. Kita akan membuat akun dengan standar user. Klik nama sesuai yang diinginkan, lalu create account. Nah, di situ saya sudah membuat 2 akun. Nah, jadi di sini saya akan lakukan konfigurasi, yaitu mengatur tema. Klik control panel, lalu ke appearance and personalisasi, lalu ke personalisasi, lalu scroll ke bawah. Kita cari tema yang ingin kita tentukan. Nah, di sini saya memilih tema high contrast black. Klik. Nah, di sini saya tema tampilan Windows saya sudah menjadi hitam. Jadi akan melakukan rapor setting jaringan. Caranya tinggal kita satu dulu jaringannya sudah tersambung terminalnya. Saya terlihat di sini tersambung. Lalu kita tinggal buka zoom in. Kedua kita bisa melakukan. Setelah itu kita lihat di sini. Kalau kita coba ping ke IP kita, nah, bisa dilihat seperti apa pingnya. Oke, kalau kalian ingin melakukan flush atau membersihkan CC DNS, kita tinggal on klik kasih garis miring flush DNS. Oke, itu sudah selesai di flush, jadi DNS kalian akan lebih lancar, net kalian juga bisa lebih lancar. Lalu kalian ingin ping kita tinggal bisa pakai reset IP kita. Sudah selesai di reset sendiri. Ini lagi coba ke DNS-nya. Lihat 11. Oke, terima kasih sudah menonton dan semoga sehat. Oke semua. Tiga. Oke, kali ini saya akan melakukan cleaning pada sebuah laptop dengan kendala dia itu sirkulasinya
agak keluar atau mampet, bisa dibilang mampet, dan juga kipasnya berbunyi dengan sangat kencang. Nah itu kemungkinan ada di bagian fan dan juga di bagian sirkulasi yang ventilasi udara yang tidak atau yang tertutup oleh debu. Jadi dapat berlama-lama, kita lanjutkan ke videonya aja. Mari. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa fan-nya kotor dan perlu dibersihkan. Jadi kita perlu membersihkannya menggunakan kuas. Usahakan jika cleaning kita melakukannya menjorok ke atas atau menjorok ke kiri, karena di kanan itu akan masuk ke dalam motherboard yang mana takutnya akan merusak komponen. Jadi jangan sampai masuk ke dalam motherboard.
Jika dirasa sudah bersih, kita bisa menutupnya kembali, tapi jangan lupa untuk memasukkan skrup atau baut yang ada di dalam laptop tadi agar tidak terjadi goncangan. Setelah semua dirasa sudah cukup atau sudah rapat, kita bisa mencoba untuk menjalankan kembali laptopnya. Dan ini adalah tampilan laptopnya. Dari suara yang saya dengar, tidak ada kendala apapun, tidak ada suara berisik dari fan. Jadi seperti itulah cara untuk melakukan cleaning. Dan perlu diingat bahwasannya cleaning atau pembersihan fan dan juga sirkulasi udara itu harus dilakukan paling tidaknya 3 bulan sampai 6 bulan. Kalau sampai bertahun-tahun tidak di cleaning, maka akan terjadi sama halnya yang seperti kasus user yang bilang ke saya tadi. Jadi cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan melakukan pembackupan dan juga restore pada sebuah laptop. Untuk membackup tersebut, kita hanya perlu menggunakan fitur-fitur bawaan dan juga mungkin harddisk ini yang akan saya pakai. Jadi mari kita mulai saja untuk videonya. Oke, kali ini saya akan melakukan backup pada sebuah laptop. Jadi pertama kita masuk ke dalam setting, update and security, kemudian file backup, go to backup and restore. Ini masih bisa untuk Windows 10 ya, jadi kita gunakan ini. Get system image, kita tunggu. Kita next, kemudian
start backup. Ini akan memakan proses yang sangat lama, bisa kalian tinggal untuk ngapa-ngapain, jadi kita tinggal saja. Dan ini bentar saya kasih lihat. Nah, ini adalah file kita yang ada di drive C. Jadi tadi kan saya backup termasuk driver, file-file itu tak masukkan ke backup ke dalam sini melalui Windows. Oke, kita silang. Kemudian kita akan lanjut ke restore. Jadi seperti itulah cara untuk melakukan backup dan juga restore pada sebuah komputer. Perlu diingat bahwasanya kalau filenya penting dan perlu dibawa di mana-mana, kalian perlu ini. Atau kalian bisa taruh di Google Drive kalau mau. Tapi saya menggunakan ini karena ya ini 1 terabyte dan juga cukup untuk menampung file-file berat, file-file kuliahan gitu kuat. Tapi kalau kalian mau ditaruh di drive silahkan, cuma biasanya itu kalau gratis itu ada limit sekitar 15 GB. Kalau mau bayar mungkin lebih tinggi lagi. Jadi cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.